Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah geometri bidang datar akan menjelaskan materi tentang elips. Saya Alisa Kotrunada dengan nomor NIM 238105056 akan menjelaskan pengertian, unsur, bentuk, serta persamaan pada elips. Pertama yaitu pengertian elips. Apa itu elips? Elips adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang datar yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu adalah tetap atau konstan. Dua titik tertentu yang dimaksud adalah titik fokus. Jadi, elips memiliki dua titik fokus, di mana nilai eksentrisitas E kurang dari 1. Berdasarkan sumbu mayornya, elips dapat dibedakan menjadi elips horizontal dan elips vertikal. Yang pertama yaitu elips horizontal, yaitu di mana jarak antara kiri dan kanan itu lebih panjang daripada jarak atas ke bawah. Kemudian, yang kedua ada elips vertikal, di mana jarak dari atas ke bawahnya itu lebih panjang daripada jarak kiri ke kanan. Pada elips berikut, elips yang bentuknya seperti ini, yaitu yang jarak kiri ke kanannya lebih panjang daripada jarak atas ke bawah, itu elips horizontal. Elips ini memiliki titik pusat, yaitu dalam hal ini titik pusatnya adalah P. Pada elips horizontal, titik fokusnya yaitu terdapat pada kanan dan kiri, yaitu F1 negatif C,0 dan F2 C,0, sehingga pada elips yang berpusat 0,0, titik F1 dan F2-nya terletak pada sumbu X. Dari pengertiannya, elips merupakan kedudukan titik-titik pada bidang datar yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu adalah sama atau konstan, yaitu dari jarak dari titik Kf1 plus Kf2 itu sama besarnya dengan jarak Lf1 plus Lf2. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu unsur-unsur elips. Unsur elips yang pertama yaitu titik fokus. Titik fokus pada elips di samping yaitu titik F1 dan titik F2. Yang kedua yaitu titik pusat. Titik pusat pada elips tersebut yaitu P, yaitu titik yang berada di tengah sebuah elips. Yang ketiga ada sumbu mayor. Sumbu mayor atau sumbu panjang yaitu di mana pada sumbu tersebut terdapat titik-titik fokus. Itu pada elips di sini sumbu mayornya antara titik A dan titik C. Kemudian selanjutnya ada sumbu minor. Sumbu minor itu yaitu sumbu yang tegak lurus dengan sumbu mayor, yaitu pada elips tersebut titik B dan titik D. Yang kelima ada titik puncak. Titik puncak pada elips sebenarnya ada 4, yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik D. Tapi biasanya yang dimaksud titik puncak itu pasti titik puncak utama, yaitu titik yang berada di ujung sumbu mayor. Pada elips ini titik puncaknya yaitu A dan titik C. Yang keenam adalah latus rectum, yaitu tali busur terpendek yang melalui titik fokus. Latus rectumnya yaitu kedua garis yang berada pada titik fokus. Yang ketujuh ada direktris. Direktris itu kedua garis yang berwarna ungu, garis M dan garis N. Kemudian selanjutnya ada sumbu simetri. Sumbu simetri pada elips yaitu sumbu yang dimana terletak sumbu mayor dan sumbu minor, yaitu garis L dan garis K yang berwarna kuning. Kemudian yang terakhir yaitu eksentrisitas. Nilai eksentrisitas itu adalah ukuran kelonjongan atau kepipihan suatu elips. Nilai eksentrisitas lingkaran itu bernilai 0 karena lingkaran itu tidak berbentuk lonjong. Kemudian untuk parabola nilai eksentrisitasnya adalah 1 karena parabola itu bentuknya terbuka, tidak pernah tertutup. Dan untuk elips sendiri eksentrisitasnya itu lebih dari 0 dan kurang dari 1. Pembahasan yang selanjutnya yaitu persamaan elips. Untuk persamaan elips kita tinjau dari bentuk umum persamaannya. Bentuk umum persamaan elips horizontal dan vertikal itu bentuknya mirip-mirip.
yaitu x min h kuadrat per a kuadrat plus y min k kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Selalu sama dengan 1. Bedanya hanya di a dan b-nya saja. Untuk elips horizontal, a kuadrat sebagai penyebut dari x dan b kuadrat sebagai penyebut dari y. Untuk elips vertikal, b kuadrat sebagai penyebut dari x dan a kuadrat sebagai penyebut dari y. Jadi kebalikannya. Kemudian apa itu h, k, a, dan b? Kita tinjau unsur-unsurnya. Jadi sebuah elips itu kan punya titik pusat. Untuk rumusnya itu sama, yaitu h, k. H, k itu adalah titik koordinat. Jadi untuk persamaan elips, H dan K-nya itu diisi dengan absis dan ordinat dari titik pusat elips tersebut. Kemudian untuk titik puncak elips, tadi kita sudah bahas elips itu punya 4 puncak, tapi umumnya kalau disebut puncak itu berkaitan dengan titik puncak utama yang berada di ujung-ujung sumbu mayor. Untuk rumusnya yaitu elips horizontal H plus A, K dan H min A, K. Untuk elips vertikal H, K plus A dan H, K min A. Untuk titik fokus juga, elips mempunyai 2 titik fokus, yaitu H plus min C, K dan H, K plus min C. Perbedaan dari elips horizontal dan elips vertikal yaitu untuk elips horizontal, titik pusat, puncak, dan fokusnya mempunyai titik ordinat yang sama. Kemudian untuk elips vertikal, titik pusat, puncak, dan fokusnya mempunyai titik absis yang sama. Kemudian, apa itu A, B, dan C-nya? Jadi, A dan B itu berkaitan dengan sumbu mayor dan sumbu minornya. Jadi, sumbu mayor sebuah elips itu panjangnya 2 kali A. Untuk horizontal dan vertikal itu panjangnya sama. Jadi A itu setengah dari sumbu mayor. Untuk sumbu minor itu panjangnya 2 kali B. Kemudian C itu adalah jarak titik pusat ke titik fokus. Selanjutnya, untuk direktris itu persamaannya X sama dengan H plus minus A kuadrat per C. Ini untuk elips horizontal. Untuk elips vertikalnya, Y sama dengan K plus minus A kuadrat per C. Kenapa plus minus? Karena tadi sumbu direktris itu ada 2. Kemudian selanjutnya itu untuk sumbu simetri, X sama dengan H, Y sama dengan K. Untuk horizontal dan vertikal itu sama. Kemudian selanjutnya untuk latus rectum itu 2B kuadrat per A, kemudian nilai mutlak karena ini jarak. Kemudian jadi sama untuk elips horizontal dan elips vertikalnya untuk menentukan latus rectum. Selanjutnya persamaan eksentrisitas, itu rumusnya C per A, keduanya sama. Jadi dengan kata lain, untuk menentukan suatu persamaan elips, kita harus tahu nilai H, K, A, dan B-nya untuk bisa menyusun sebuah persamaan elips. Saya Febrianti Nur Cahya dengan NIM 23810500035 akan menjelaskan tentang persamaan elips yang berada di titik pusat 0,0 dan di titik pusat P, Q. Cara menemukan persamaan elips dengan titik pusat di 0,0. Yang pertama, kurva elips dengan sumbu mayor atau sumbu terpanjangnya di sumbu X. Artinya, kurva elips membentuk horizontal. Misalkan, titik fokusnya berada di F1 min C,0 dan F2 C,0 dengan jarak nilai mutlak F1, F2 sama dengan 2C. Terdapat titik puncak sebanyak 4, yaitu berada di titik A, min A,0, titik B, A,0, titik C, 0, min B, dan titik D, 0, B. Serta titik elipsnya berada di titik 0,0. Ambil sembarang himpunan titik P, X, Y pada kurva elips. Jarak titik P ke F1 dan titik P ke F2 adalah tetap, yaitu sebesar 2A.
dengan A lebih dari 0. Artinya, dapat kita tuliskan nilai mutlak F1P ditambah nilai mutlak F2P sama dengan 2A. Maka persamaan elips di titik pusat M 0,0 dan sumbu mayor sumbu terpanjangnya sejajar dengan sumbu Y adalah X pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1. Kemudian yang kedua, kurva elips dengan sumbu mayor atau sumbu terpanjangnya di sumbu Y. Artinya kurva elips membentuk vertikal. Misalkan titik F1 berada di 0, min C dan F2 berada di 0, C. Dengan jarak F1 dan F2 sama dengan 2C. Terdapat titik puncak yaitu A, di titik A, 0, min A di titik B, 0, A di titik C, min B, 0 dan titik D, B, 0. Serta titik pusat M-nya berada di 0,0. Ambil sembarang himpunan titik P, X, Y pada kurva elips. Jarak titik P ke F1 dan titik P ke F2 adalah tetap, yaitu sebesar 2A dengan A lebih dari 0. Artinya dapat kita tuliskan nilai mutlak F1P ditambah nilai mutlak F2P sama dengan 2A. Maka persamaan elips di titik 0,0 dari sumbu mayor, sumbu terpanjangnya sejajar dengan sumbu Y adalah X pangkat 2 per B pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per A pangkat 2 sama dengan 1. Persamaan elips dengan titik pusat P, Q. Kurva elips dengan titik pusat P, Q dengan sumbu mayor sejajar dengan sumbu X membentuk kurva elips yang horizontal. Persamaan awal kurva elipsnya yaitu X pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1. Sehingga persamaan baru setelah digesernya yaitu X min P pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah Y min Q pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1. Atau bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Kemudian, jika kurva elips dengan titik pusat P, Q, sumbu mayor sejajar dengan sumbu Y, persamaan awal kurva elipsnya X pangkat 2 per B pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per A pangkat 2 sama dengan 1 membentuk kurva elips yang vertikal. Sehingga persamaan baru setelah digeser yaitu X min P pangkat 2 per B pangkat 2 ditambah Y min Q pangkat 2 per A pangkat 2 sama dengan 1 atau dapat ditulis sebagai berikut. Contoh yang pertama yaitu pada persamaan elips, yaitu tentukan persamaan elips jika diberikan fokus negatif 4,0 dan 4,0 panjang sumbu mayornya yaitu 12. Dapat diketahui bahwa K-nya itu sama dengan 0 dengan sumbu mayornya yaitu 2A sama dengan 12, A sama dengan 6. Hingga untuk mencari nilai C, kita eliminasikan H plus C sama dengan 4, H min C sama dengan negatif 4. Kemudian
kita eliminasikan H sehingga didapatkan 2C sama dengan 8, C sama dengan 4. Kemudian kita substitusikan C sama dengan 4 ke persamaan H plus C sama dengan 4 sehingga didapatkan H sama dengan 0. Kemudian kita sudah mendapatkan nilai A dan C. Kemudian kita mencari nilai B dengan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat, didapatkan 16 sama dengan 36 dikurangi B kuadrat. B kuadrat sama dengan 36 dikurangi 16, B kuadrat sama dengan 20. Persamaan elipsnya yaitu dengan rumus X dikurangi H pangkat 2 per A kuadrat ditambah Y dikurangi K pangkat 2 per B kuadrat sama dengan 1. X kuadrat per 36 plus Y kuadrat per 20 sama dengan 1. 20x kuadrat plus 36y kuadrat sama dengan 720, atau bisa dengan 20x kuadrat plus 36y kuadrat dikurangi 720 sama dengan 0. Kemudian untuk contoh yang kedua yaitu pusat 0,0 dengan salah satu fokusnya 0,2 dan eksentrisitasnya yaitu 1/2. Didapatkan bahwa H sama dengan 0, K sama dengan 0, kemudian K plus C sama dengan 2, 0 plus C sama dengan 2, kemudian sehingga didapatkan C sama dengan 2. Kemudian mencari nilai eksentrisitasnya yaitu C per A sama dengan 1/2. 2 per A sama dengan 1/2 sehingga didapatkan A sama dengan 4. Kemudian untuk mencari nilai B-nya kita sama menggunakan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Didapatkan bahwa 4 sama dengan 16 dikurangi B kuadrat sama dengan 16 dikurangi 4 sehingga didapatkan B kuadrat sama dengan 12. Kemudian untuk persamaan elipsnya yaitu dengan rumus X min H pangkat 2 per B kuadrat plus Y min B kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Didapatkan X kuadrat per 12 ditambah Y kuadrat per 16 sama dengan 1. Dapatkan 16X kuadrat plus 12Y kuadrat sama dengan 192. Kemudian dapat juga dengan bentuk 16X kuadrat plus 12Y kuadrat min 192 sama dengan 0. Untuk materi selanjutnya yaitu pengertian garis singgung. Pengertian garis singgung. Garis singgung elips adalah garis yang menyentuh elips tepat pada satu titik, di mana titik tersebut dinamakan garis singgung. Persamaan garis singgung elips atau PGSE dapat ditentukan dengan berbagai cara, seperti PGSL dan PGSP, tergantung informasi apa yang kita ketahui dari garis singgung tersebut. Yang pertama ada PGSE tipe 1, di mana yaitu PGSE yang melalui titik X1, Y1 pada elips atau titik singgungnya diketahui dapat menggunakan rumus berikut. Untuk elips horizontal dan vertikal itu tidak jauh beda, cuman beda di posisi A dan B-nya. Untuk bentuk AX kuadrat plus BY kuadrat plus CX plus DY plus E sama dengan 0 itu sudah dijabarkan garis singgungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Febrianto dari kelompok 5 Geometri Bidang Datar, materi elips. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan garis singgung elips tipe 1, 2, 3 beserta contoh soalnya. Simak video selanjutnya ya. Persamaan garis singgung elips tipe pertama. Tipe ini melalui titik X1, Y1 pada elips. Di sini ada 3 rumus. Rumus yang pertama, apabila persamaan elipsnya X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, maka persamaan garis singgung elipsnya X dikali X1 per A kuadrat ditambah Y dikali Y1 per B kuadrat sama dengan 1. Terus persamaan elips yang kedua, X kuadrat per B kuadrat plus Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Bagi SE nya X dikali X1 per B kuadrat ditambah Y dikali Y1 per A kuadrat sama dengan 1. Artinya di sini A kuadrat
lebih besar dari B kuadrat. Terus rumus persamaan elips yang ketiga, AX kuadrat plus BY kuadrat ditambah CX plus DY tambah E sama dengan 0. Maka PGSE-nya AX dikali X1 ditambah BY dikali Y1 ditambah C per 2 buka kurung X plus X1 tutup kurung ditambah D per 2 buka kurung Y plus Y1 tutup kurung ditambah E sama dengan 0. Tentukan persamaan garis singgung X kuadrat per 6 plus Y kuadrat per 3 sama dengan 1 di titik 2,1. Langkah yang pertama kita uji kedudukan titik 2 sebagai X, 1 sebagai Y. X kuadrat per 6 plus Y kuadrat per 3 sama dengan 1. X kuadrat sama dengan 4 soalnya 2 pangkat 2. Y kuadrat sama dengan 1 soalnya 1 pangkat 2. Jadi X kuadrat per 6 adalah 4 per 6. Y kuadrat per 3 1 per 3 sama dengan 4 per 6 kita sederhanakan 2 per 3 ditambah 1 per 3 sama dengan 1. 2 per 3 tambah 1 per 3 3 per 3 sama dengan 1, artinya 1 sama dengan 1. Jadi terletak pada elips. Selanjutnya tentukan persamaan garis singgung 2,1 2 sebagai X1 1 sebagai Y1. Perlu kita lihat A kuadrat lebih besar dari B kuadrat. Jadi A kuadrat sebagai 6, B kuadrat sebagai 3. X kuadrat kita pecah menjadi X dikali X1, Y kuadrat kita pecah menjadi Y dikali Y1. X dikali X1 per 6 plus Y dikali Y1 per 3 sama dengan 1. X1 kita masukkan X kali 2 per 6 plus Y dikali Y1 kita masukkan 1 per 3 sama dengan 1. Jadi kita bagi 2 X per 3 ditambah Y per 3 sama dengan 1. Kita kali 3 X per 3 dikali 3 X ditambah Y per 3 dikali 3 Y sama dengan 1 dikali 3 3. Jadi persamaan garis singgungnya adalah X plus Y sama dengan 3. Contoh soal yang kedua, PGSE jenis pertama. Tentukan persamaan garis singgung pada elips 4X kuadrat plus 3Y kuadrat min 16X plus 6Y plus 7 sama dengan 0 di titik 2,1. Kita sudah menguji yang tertera di layar itu sudah terbukti gitu, ada di sebelah kiri 0 sama dengan 0. Kita lanjut ke PGSE nya. Diketahui A sama dengan 4, B sama dengan 3, C sama dengan min 16, D sama dengan 6, E sama dengan 7. Rumusnya itu, rumus PGSE nya AX dikali X1 plus BY dikali Y1 ditambah C per 2 buka kurung X plus X1 tutup kurung ditambah D per 2 buka kurung Y ditambah Y1 tutup kurung plus E. Kita masukkan, jadi AX kita masukkan menjadi PX, X1 nya 2, PX dikali 2 plus 3Y dikali 1 plus min 16 per 2 X plus 2 tutup kurung ditambah 6 per 2 Y ditambah 1 tambah 7 4X kali 2 8X plus 3Y min 8 min 16 per 2 hasilnya min 8 buka kurung X plus 2 tutup kurung ditambah 3 buka kurung Y plus 1 tutup kurung tambah 7 8X plus 3Y
min 8 dikali X min 8X min 8 plus 2 dikali 2 min 16 plus 3Y plus 3 plus 7 sama dengan 0. 8X kurangi 8X hasilnya habis 3Y ditambah 3Y 6Y min 16 ditambah 3 min 13 ditambah 7 itu min 6. Jadi 6Y min 6 sama dengan 0. 6Y sama dengan min 6 pindah ke kanan jadi positif 6. Y sama dengan 6 bagi 6 1. Jadi persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 1. Persamaan garis singgung tipe 2. Jadi tipe ini kita diketahui gradien. Rumus yang pertama X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. PGSE nya Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat M kuadrat plus B kuadrat. Jadi persamaan yang di atas itu kalau A nya di bawah X gitu. Terus bedanya sama yang persamaan elips yang kedua, ini kalau A nya di bawah Y. Jadi rumusnya X kuadrat per B kuadrat plus Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Maka persamaan garis singgung elipsnya adalah Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat tambah B kuadrat dikali M kuadrat. Tentukan persamaan garis singgung elips pada soal yang pertama. Persamaan elipsnya X kuadrat per 8 plus Y kuadrat per 3 sama dengan 1 dengan gradien 2. Soal yang kedua, elips X kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat per 5 sama dengan 1 dengan gradien min 1. Kita jawab yang pertama dulu. Penyelesaian X kuadrat per 8 plus Y kuadrat per 3 sama dengan 1. Perlu kita ketahui A kuadrat lebih besar dari B kuadrat. Maka nilai A kuadratnya adalah 8. Sedangkan B kuadratnya sama dengan 3. Karena A di bawah X, maka persamaan garis singgung elipsnya adalah menggunakan Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat dikali M kuadrat tambah B kuadrat dengan gradien 2. Selanjutnya Y sama dengan M kita masukkan 2X plus minus akar A kuadrat kita masukkan 8 M kuadrat 2 pangkat 2 plus B kuadrat kita masukkan 3 plus 3. Y sama dengan 2X plus minus akar 8 dikali 4 plus 3. Y sama dengan 2X plus minus akar 32 tambah 3 akar 35. Jadi persamaan garis singgung elipsnya Y sama dengan 2X plus akar 35 atau Y sama dengan 2X min akar 35. Soal yang kedua, penyelesaian X kuadrat per 4 plus Y kuadrat per 5 sama dengan 1. Perlu kita ketahui adalah A kuadrat lebih besar dari B kuadrat, maka nilai A kuadrat sama dengan 5, B kuadrat sama dengan 4. Karena A di bawah Y, maka menggunakan rumus Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikali M kuadrat dengan gradien min 1. Y sama dengan M kita masukkan min 1 dikali X plus minus akar 5 plus A kuadrat kita masukkan 5 ditambah B kuadrat kita masukkan 4. M kuadrat kita masukkan min 1 pangkat 2. Y sama dengan min 1 dikali X min X plus minus akar 5 ditambah 4 dikali min 1 kuadrat. Min 1 kuadrat itu 1. Jadi 5 ditambah 4 kali 1, 4, 5 tambah 4, akar 9.
Y sama dengan min X plus minus akar 9. Y min X plus minus akar 9 itu 3. Jadi persamaan garis singgung elipsnya adalah Y sama dengan min X plus 3 atau Y sama dengan min X min 3. Persamaan garis singgung elips tipe yang ketiga, jadi garis singgungnya itu ada di luar elips, yang dimana ada 3 step. Step yang pertama, kita harus tentukan sebuah persamaan garis yang melalui titik PQ dengan cara mensubstitusi titik PQ ke dalam X1, Y1 pada rumus PGSE tipe 1. Step yang kedua, tentukan titik singgung dengan mensubstitusi persamaan garis yang didapat dari step 1 ke persamaan elips. Step yang ketiga, substitusi titik singgung yang diperoleh ke dalam X1, Y1 pada rumus PGSE tipe 1. Bisa lihat persamaan elips dan persamaan garis singgung elipsnya. Persamaan garis singgung elips contoh soal tipe yang ketiga. Soalnya tentukan persamaan garis singgung elips x kuadrat per 1 ditambah y kuadrat per 5 sama dengan 1 yang ditarik dari titik min 2, min 1 yang berada di luar elips. Step yang pertama, x dikali x1 per 1 plus y dikali y1 per 5 sama dengan 1. X1 kita masukkan min 2 dikali x, min 2x per 1 ditambah y1 min 1, min 1 dikali y, min y per 5 sama dengan 1. Kita kali 5, min 2x kali 5 min 10x, min y per 5 kali 5 min y sama dengan 1 kali 5, 5. Jadi min 10x min y sama dengan 5. Kita buat y sama dengan, jadi min 10x y sama dengan min 10x min 5. Step yang kedua, x kuadrat ditambah buka kurung min 10x min 5 kuadrat per 5 sama dengan 1. 5x kuadrat ditambah buka kurung min 10x min 5 kuadrat sama dengan 5. Min 10x min 5 kita kuadratin, hasilnya 100x kuadrat plus 100x plus 25. 5x kuadrat ditambah 100x kuadrat hasilnya 105x kuadrat ditambah 100x plus 20 karena 25 dikurangi 5 sama dengan 0. Kita sederhanakan, dibagi 5, 105x kuadrat dibagi 5 21x kuadrat, 100x dibagi 5 20x, 20 dibagi 5 plus 4 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi 7x plus 2 dan 3x plus 2. 7x plus 2 sama dengan 0, maka x1 nya sama dengan min 2 per 7. 3x plus 2 sama dengan 0, maka x2 nya min 2 per 3. Kita masukkan x1 sama dengan min 2 per 7. Y1 sama dengan min 10 dikali min 2 per 7 dikurangi 5, min 10 dikali min 2 20 per
7 dikurangi 35 per 7. Min 20 dikurangi 35 min 15 per 7. X 2 nya min 2 per 3 ini ditambah 5. Y2 sama dengan min 10 dikali min 2 per 3 dikurangi 5. Min 10 dikali min 2 20 dikali per 3 dikurangi 15. 20 kurang 15 5, jadi hasilnya 5 per 3. Terus step yang ketiga, persamaan garis singgung elipsnya untuk X, Y nya min 2 per 7, min 15 per 7. X dikali X1 nya min 2 per 7 per 1 ditambah Y dikali Y1 nya min 15 per 7 sama dengan 1. Kita kalikan min 2X per 7 dikurangi min 3 Y per 7 sama dengan 1. Kita kalikan 7, hasilnya min 2X min 3Y sama dengan 7. Kita pindah 7 nya ke kiri, 2X plus 3 dikurangi 7 sama dengan 0. Ini salah penulisan. Selanjutnya untuk X1 dan Y1 nya min X1 min 2 per 3 dan Y1 nya 5 per 3. Kita masukkan ke rumus X dikali X1, kita masukkan min 2 per 3 dan Y1 nya 5 per 3. Nanti kita kalikan min 2X per 3 ditambah 3 per Y per 3 sama dengan 1. Kita kalikan 3, min 2X per 3 kali 3 jadi min 2X. Y per 3 dikali 3 hasilnya Y sama dengan 3. 2 kita kali min 1 nanti 2X. Assalamualaikum Y dikali min 1 min Y Perkenalkan, nama saya Muhammad sama dengan min 3. Min 3 pindah terus ke kiri jadi plus 3 sama dengan 0. Geometri bidang datar, materi elips. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sekian.